Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari setelah kemarin libur dalam rangka peringatan kemerdekaan Hong Kong atau kembalinya Hong Kong ke Cina. Pasti rata-rata kan kawan libur kemarin. Gimana? Apakah hari ini kerjaan banyak banget, kemudian melelahkan? Kalau hari ini sama lelah, tak temani dengan cerita salah satu temennya kita, Mbak. Jadi silahkan disimak, ambil positifnya, buangan negatifnya, dan sekali lagi doa terbaik dari tanah air buat sampai semuanya. Saya selalu mensupport channel iki, saya nonton video iki sampai habis, ataupun saya nge-like, saya nge-share, saya komen, mugo-mugo sampean yo berhasil yang perantauan, bisa sukses, membawa duit yang akeh, rezeki ini barokah, terus pulang dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat nggih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, sing kemarin libur, nah tak cerita nih Mbak, ada temen sampean sing kemarin libur, tapi dia dapat masalah Mbak. Nah, bagaimana dengan cerita temennya? Silahkan. Mungkin kan kawan nanti kalau sudah saya bacakan ceritanya, terus kemudian undang-undangnya tak bacakan juga. Menurut pandangan kawan-kawan tuh bagaimana mengenai kasus seperti ini? Sebenarnya ki tenanan apa enggak sih? Sebenarnya ki cuman mengada-ngada apa enggak sih kasusnya Mbak Iki? Silakan kawan-kawan nanti komen di channel iki ya. Oke, kita langsung aja. Gini Mbak, ono temennya sampean sing kemarin libur. Niate Mbak Iki pengen istirahat Mbak, kumpul sama temen, pengen istirahat, tapi Mbak dia malah kena denda yang dimana iki Pak D atau polisi hari itu sedang melakukan patroli Mbak. Jadi patroli keliling lapangan tempat tepi-tepi jalan. Nah, ngeliat Mbak Indo iki sing sedang melakukan kerokan di dalam tenda. Jadi Pak Diki ngecek. Nah, Mbak Iki ternyata posisinya sedang kerokan. Kemudian ketahuan Mbak, ketahuan oleh Pak D atau polisi ini kalau Mbak Iki kerokan memakai uang koin Hong Kong. Jadi kalau mbak-mbak iki biasanya banyak banget koin di Indo, di rumah, di tempat majikan, kemudian koin itu dibuat kerokan atau mungkin koin itu dibuat hal lainnya sih, sing bukan untuk alat tukar menukar barang sama uang. Ki perhatikan kasus ini Mbak. Nah, karena Mbak Iki menggunakan koin untuk kerokan, yo kuwi Mbak, petugas polisi iki langsung menanyai Mbak E dan meminta Hongkong ID Mbak E. Dan Mbak Iki konon katanya kuwi kena denda, bener apa enggak ya, aku nggak ngerti Mbak. Tapi intinya ada yang bilang Mbak Iki kena denda karena polisi ini bilang kalau kamu memakai koin itu untuk kerokan, terus nanti uang koin itu kamu belikan barang, entah itu di warung, entah itu di toko atau sebagainya lah. Nanti sama orang lain dipegang, akhirnya menimbulkan kuman. Jadi orang-orang itu kena kuman dari hasil kerokan tadi, jadi menyebar ke banyak orang. Nah, karena dianggap nanti menimbulkan penyakit akibat sampean kerokan pakai uang atau koin Hong Kong, akhirnya Mbak Iki didenda. Nah, menurut sampean kira-kira bener apa enggak kasus ini? Iki kan hanya sebuah cerita atau Mbak? Bisa saja iki ngapusi, bisa saja tenang terjadi Mbak. Karena apa? Kita kui bingung membedakan antara cerita kui asli apa enggak atau cuman cerita-cerita yang dibuat-buat. Bahkan orang yang telepon kita pun
membahas tentang masalahnya dia, kuwi kadang-kala Mbak bisa membuat cerita sing bagus hanya untuk kalian tuh mendengarkan curhatnya dia. Tujuannya apa? Ya untuk senang-senang Mbak. Mungkin biar terkenal setelah curhat, atau mungkin setelah curhat dia ki lega Mbak. Kayak orang tadinya stres terus kemudian curhat, yang dicurhatin kuiki belum tentu terjadi sama dia. Mungkin dengan curhat didengarkan oleh orang lain, bisa saja dia ki stresnya berkurang. Itu juga ada. Jadi kalau sampean mendengarkan cerita iki belum tentu orang itu benar. Nah, untuk mengetahui kebenaran apa enggaknya, tak bacakan Mbak mengenai aturan tentang masalah uang koin ketika kawan-kawan itu menggunakan untuk apa aja jika dianggap melanggar undang-undang di negara Hong Kong. Jadi ada undang-undangnya Mbak, yaitu tepatnya adalah pasal 60, di mana ketika Anda sengaja mencoret, menodai koin secara sengaja merupakan pelanggaran pidana berdasarkan undang-undang mata uang. Undang-undang tersebut melarang pertama merusak koin. Contoh, koin kui mau tutuk Mbak, sampean pengen ngambil emas kan biasanya kan di dalam koin kan ketika warna ada emas gold sih, kira-kira anak emasnya apa enggak sih, kira-kira anak sumber emasnya enggak sih? Karena apa emas kok uang koin di Hong Kong kan mengkilap banget loh Mbak. Jadi sampean kui pengen mengetahui makanya tutuk Mbak koin ini, sampai ada orang mengetahui kalau Anda nutuki koin itu. Akhirnya itu bisa di penjara Anda kalau orang itu melaporkan ke polisi. Nah, kemudian yang kedua, mengurangi nominal koin. Contoh, koinnya sampean kui 20 sen. Kemudian sing angka 0 kui mau penyet nih, ya mau tutuki dengan cara mau lubangi. Jadi cuma 2 sen. Kui juga tidak boleh Mbak. Yang ketiga, menodai koin. Contoh menodai koin ini adalah Anda ki ngasih cat di dalam koin. Jadi membumbuhkan cap, mengukir kata-kata neng koin, memotong koin, mencacah koin, kui juga tidak diperbolehkan di negara Hong Kong. Nah, ketika Anda melakukan hal-hal tersebut, ini bisa dituntut secara hukum denda dan penjara. Lek ringan aja perbuatan Anda, yo contoh mek gambar koin, contoh mau gambar dengan panda, kan mek gambar tok Mbak. Nah, itu kan dianggap ringan. Kalau ringan berarti Anda bisa didenda tingkat pertama. Tingkat pertama kui penjarane sekitaran 2 tahun. Lek sampean ki wis ibaratnya menyobek-nyobek membolongi koin sampai bolong ngono kae. Nah, iki sampai kejahatan yang berat. Anda bisa dipenjara maksimalnya 5 tahun. Nah, menurut sampean perbuatan Mbak tadi sing gawe koin buat kerokan ki menurutmu melanggar aturan di Hong Kong apa enggak Mbak? Karena apa? Dia menggunakan koin itu untuk kerokan. Jadi dibuat kerokan. Apakah itu menodai koin? Bisa saja terjadi. Anda dianggap menodai koin, padahal koin ini adalah mata uang suatu negara. Ya seperti lambang lah Mbak. Jadi ketika Anda menodai koin, itu dianggap Anda itu melecehkan mata uang suatu negara tersebut. Atau mungkin Mbak, Anda dianggap menyebarkan uang itu dimulai dari koin. Jadi Anda itu dianggap orang yang berbahaya sing menyebarkan kuman pertama kali dari perbuatan Anda sing kerokan tadi menggunakan koin. Akhirnya sampai buat beli barang. Ya kui akhirnya nanti diterima sama orang lain. Nah aku dianggap menyebarkan kuman sehingga membuat orang sakit. Nah apakah
seperti itu sehingga Mbak kuwi sampai diminta Hongkong ID dan sampai kena denda. Menurut pandangan sampean gimana Mbak? Silahkan komentar. Nanti kalau sampean kui komentari bagus yo tak pin supaya ngerti dibaca sama teman-teman yang lain. Nah, ketika tadi aku ki membaca kasus ini, aku ki kaget Mbak karena ketika pertama kali membaca yo, aku ki bacanya bukan kerokan Mbak, tapi karaokean. Aku kira statusnya kui mengenai Mbak Indo sing karaokean neng gene tendo. Karena apa antara karaokean dan kerokan kui hampir sama kalau kita tuh bacanya sekilas. Tak kirain tadi Mbak karaokean terus sama Pak D kui iki didendo karena karaokean. Nah, pertama kali aku baca karaokean kan, aku ngomong gini Mbak, ya wajar kalau Pak D kui mendendo Mbak Indo ketika melakukan karaoke. Pertama, mungkin karena terlalu bising. Dia menyalakan entah itu salon atau mungkin sejenisnya lah. Sehingga saking kerasnya salon tersebut, akhirnya Pak D datang kemudian melakukan pendendaan sama si Mbak Iki. Yang pertama, bisa saja Mbak Iki nyanyi-nyanyi kemudian dia Iki live neng gini TikTok atau mungkin di Facebook. Nah, Facebook Anda kui sudah pro. Masukku Facebook Pro tapi sudah diesensikan. Jadi sampean tuh mendapatkan duit dari kegiatan yang sampean upload di Facebook Anda itu. Nah, kalau sampean menghasilkan duit dari Anda nyanyi di tengah lapangan atau mungkin di tempat-tempat karaoke, maka Anda bisa dituntut secara hukum, iso didendo. Kalau nggak bayar dendo, Anda dipenjara. Karena memang sudah ada undang-undangnya, sudah diatur, Mbak. Jadi, aku kira seperti itu, Mbak. Sampean ku nyanyi-nyanyi, kemudian Anda ki mendapatkan keuntungan dari lagu itu, kemudian Anda ku tidak membayar si penyanyinya atau label sudah menggunakan lagu mereka, nggak membayar mendapatkan keuntungan ketika Anda menyanyikan lagu mereka, berarti Anda dianggap melanggar hukum di Hong Kong juga mengenai hak cipta penyanyi aslinya atau yang nyiptain lagu. Berarti sampean bisa dituntut pidana, bayar dendo. Kalau nggak bayar dendo, berarti Anda di penjara. Tak kirain tadinya seperti itu, Mbak. Tapi setelah aku baca lagi, ternyata aku bukan karaokean, tapi kerokan di lapangan, mungkin lapangan rumput atau sejenisnya lah. Intinya hari tanggal 1 Juli mereka libur, kemudian santai-santai menggunakan tenda, kemudian mereka kerokan. Ternyata polisi langsung menegur perbuatan mereka. Jadi menurut pandangan sampean dengan kasus ini bagaimana, sampai percaya apa enggak, silakan komentar. Semoga bermanfaat. Intinya hati-hati di perantauan karena kita tidak tahu hal yang menurut kita sepele bisa saja aku dianggap pelanggaran di negara orang. Sepele Mbak, tadinya kita nggak tahu nih. Oh ternyata kayak gitu melanggar hukum loh. Contoh nih Mbak, sampean main kartu. Walaupun itu tidak memakai duit, tapi dianggap main kartu bukan pada tempatnya, ku juga dianggap melanggar hukum. Menurut kita, ku biasa karena apa di Indo di kampung main kartu di rumah wis biasa. Kecuali mungkin kalau sampai main kartunya ku menggunakan duit, baru ku tidak diperbolehkan. Kalau di Hong Kong, tak kirain Mbak main kartu cuma main kartu doang kui boleh. Tapi ternyata main kartu doang kui juga tidak diperbolehkan Mbak. Apalagi main kartunya kui di pinggir jalan umum. Itu tidak diperbolehkan karena ada tempat khusus untuk main kartu. Tidak sembarangan orang main kartu jalannya di pinggir jalan. Itu kenapa kongkong bobo-bobo sing main dam-daman main kartu, ku juga kena Mbak, tegur polisi, bahkan didenda oleh polisi.
Jadi hati-hati buat mbak-mbak semuanya di perantauan. Menurut kita sepele mbak, menurut mereka Anda dianggap melanggar hukum, denda. Walaupun cuman 1000, 1500, 2000, 3000. Kan lumayan tuh mbak untuk beli HP, untuk beli baju, uang sebanyak itu. Hati-hati nih mbak, semoga bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.